Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Tetaplah Berdoa. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 berbunyi, Tetaplah berdoa. Ada 3 jemaat gereja sedang duduk menikmati kopi di sore hari sambil memperhatikan seorang teknisi yang memanjat sebuah tiang tinggi dan memperbaiki jaringan telepon. Nah, sang teknisi mendengar percakapan mereka tentang doa. Jemaat pertama mengatakan bahwa posisi terbaik ketika berdoa adalah berlutut. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan hasil terbaik dari posisi doa itu. Jemaat kedua mengatakan bahwa dia mendapatkan hasil terbaik dari berdoa dengan posisi berdiri dengan tangan terangkat ke sorga. Jemaat ketiga tidak mau kalah, dia katakan bahwa dia mendapatkan hasil doa terbaik dengan posisi berbaring tertelungkup di atas lantai. Teknisi yang sedang mendengarkan pembicaraan itu kemudian berteriak dari atas tiang. Posisi terbaik berdoa adalah ketika kepalanya ada di bawah alias jungkir balik. Teknisi itu seringkali ada dalam posisi terbalik, dalam tugasnya yang berbahaya karena dia harus memanjat tiang listrik yang tinggi. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa dia berdoa ketika ada bahaya. Nah, doa seringkali disalahartikan. Banyak yang menganggap bahwa kita harus memiliki posisi khusus ketika berdoa baru diterima Tuhan. Ada yang hanya berdoa ketika ada bahaya saja. Ada yang bahkan tidak pernah berdoa sama sekali. Selalu mengandalkan orang lain untuk mendoakan dirinya, dan ada juga yang merasa tidak layak berdoa karena merasa dirinya banyak dosa. Ini semua adalah pengertian tentang doa yang salah. Ayat bacaan hari ini mengajarkan bahwa kita patut berdoa kapan? Selalu. Dalam kondisi apapun tetaplah berdoa. Dalam posisi apapun tetaplah berdoa. Dalam suasana apapun tetaplah berdoa. Dalam suka tetaplah berdoa. Dalam duka tetaplah berdoa. Apa perbedaan antara telepon genggam dan alat pemadam kebakaran? Kita semua sangat sering menggunakan ponsel. Saya rasa semua memiliki ponsel dan kita membawanya kemanapun kita pergi pastinya ya. Tapi berapa banyak dari antara kita yang akan membawa alat pemadam api kemanapun kita pergi? Berapa banyak dari kita yang tahu di mana letak alat pemadam di sebuah gedung atau mall yang kita kunjungi? Jarang di antara kita yang tahu di mana letaknya. Itu karena alat itu hanya digunakan dalam keadaan darurat. Hanya ketika kebakaran terjadi, kita mulai mencari-cari dengan panik. Sayangnya inilah cara doa banyak orang Kristen. Banyak yang menganggap doa adalah alat yang hanya digunakan dalam keadaan darurat. Apakah kita memperlakukan doa seperti itu? Apakah itu sesuatu yang kita lakukan hanya dalam situasi putus asa di mana tidak ada jalan keluar, kecuali berseru kepada Tuhan untuk meminta bantuan? Tetap berdoa. Atau doa tanpa henti tidak berarti melakukan ini terus-menerus tanpa jeda. Tidak berarti berdoa tanpa henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Berarti kita tidak dapat melakukan hal yang lain seperti bekerja, belajar, makan, dan tidur. Berdoa tanpa henti berarti tekun berdoa. Bahkan di tengah-tengah aktivitas kita sehari-hari. Doa bukan sekedar sebuah alat meminta kepada Tuhan. Dia hadir di hidup kita sebagai Bapa yang baik, sebagai sahabat, sebagai penolong, sebagai pemberi hikmat. Berdoa adalah berbincang dengannya. Berdoa untuk mencurahkan hati sedih kita, mencurahkan kebingungan kita, mencurahkan kekesalan kita bahkan. Mengungkapkan kebahagiaan kita, bercerita hari-hari kita kepadanya. Mohon pertolongan, mohon hikmat, dan seterusnya. Bahkan kadang berdoa tanpa kata-kata, hanya berdiam diri, belajar mendengarkan suara Dia. Doa itu indah, karena kita berbicara kepada Bapa kita yang merupakan sumber atas segala sumber, Raja atas segala raja, penghibur, penyembuh, penolong, dan pencipta alam semesta ini. Betapa indahnya memiliki jalur langsung kepadanya. Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa setiap hari hidup kami harus dipenuhi dengan doa. Doa bukan hanya sekedar dalam sikap berdoa saja, tapi dimanapun kami berada, kalau kami lagi mau mulai meeting mungkin, di tengah-tengah meeting bahkan Tuhan, atau bahkan di tengah-tengah kesibukan di kendaraan umum, sedang justru membawa mobil, ada di motor kami, dimanapun kami berada, kami bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Memberikan kekesalan kami, isi hati kami, kebingungan kami, bahkan bercerita tentang kebahagiaan kami hari ini. Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang selalu ada dan mau mendengar isi hati kami.
Itu sebabnya Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengerti isi hati-Mu. Ajari kami supaya telinga rohani kami juga terbuka, kami mendengar suara Roh Kudus yang ada di dalam kami, memimpin kami setiap hari dan memandu kami. Tuhan, doa kami bukan rutinitas. Kami nggak mau doa setiap pagi seperti ini hanya rutinitas, tapi kami mau setiap hari Tuhan doa ini dari hati kami yang terdalam, karena kami mau doa kami itu diliputi dengan sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan sendiri. Kami mulai hari yang baru ini Tuhan kembali dengan Tuhan, kami nggak bisa berjalan sendiri. Kami percaya bahwa pimpinan Tuhan selalu ajaib dalam hidup kami. Kami akan mulai dan kami akan terus tetap berdoa dimanapun kami berada, terus berbincang-bincang sama Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib, kami akan buka hari yang baru, kita sama-sama katakan. Amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.